Oke, selanjutnya nih, pertanyaan ini khusus buat Kak Ici, Kak Erlin, dan Kak Mea. Oke, kalau saya sih melihatnya ekosistem budaya pop ini kan masih dipandang sebagai bagian yang sifatnya sekedar hiburan. Nah, bukan capaian personal. Klisenya gini, boleh dibilang yang namanya anak sekolah itu saat ditanya nih cita-citanya itu apa sih? Arahnya pasti ke sesuatu yang akademis gitu, sifatnya kayak jadi dokter, jadi tentara gitu kan. Nah, cita-cita itu kan pasti ada unsur matematikanya, ekonominya, sains, dan juga teknologi ya kan. Nah, at the end, pengembangan itu nuansanya pasti akademis gitu ya. Misalnya dia anak-anak tuh mau ditanyain mau jadi apa, pasti dia akan jawabnya yang biasa mereka lihat, seperti profesi-profesi yang besar-besar gitu, kayak misalnya jadi TNI lah, jadi Polri dan sebagainya. Nah, untuk perkembangan kreativitas sendiri dari sisi seni serasa menjadi nomor 2 nih jadinya nih. Jadi kayak nggak jadi utama gitu kan, jadi kedua gitu di tempat ini. Nah, untuk di CC ini kan kita lihat sendiri nih, hype-nya dan vibrasinya dan budaya popnya terasa begitu lekat, begitu dirindukan tiap tahunnya gitu kan. Siapa sih yang gak ngejanya tiap tahun gitu kan? Nah, gimana nih menurut kakak-kakak sekalian melihat perkembangan ekosistem budaya pop di Indonesia saat ini? Apakah optimis bahwa ekosistem ini menjadi salah satu pilihan jalur atau bahkan satu-satunya jalur untuk mengembangkan diri? Boleh aku dulu? Boleh dong. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya aku nggak setuju ya kalau Mas Salah bilang sekarang kayaknya anak kecil banyak kan kalau ditanya mau gede mau jadi apa, YouTuber. Menurut saya gitu ya, kayaknya influencer gitu, kayak anak kecil banyak kan gitu sih, dan itu kan sebenarnya bagian dari budaya kreatif gitu kan. Dan sebenarnya misalnya kita ngomong sains segala macam gitu, orang yang menciptakan rumusan baru mungkin oke lah ya, tapi rumusan itu tuh bisa dikerjakan dengan AI sekarang gitu. Kita membedakan kita dengan mesin tuh sekarang tuh ada kreativitas gitu. Apapun itu, even in science kita butuh kreativitas. Misalnya kayak ya gravitasi kan, batu jatuh apel tuh bisa mikir kenapa apel jatuh ke bawah ya, itu kan kreativitas kan kayak gitu. Jadi sebenarnya apapun profesi kita gitu, misalnya banyak teman saya gitu yang kayak cosplay serius banget, udah habis puluhan ratusan juta cosplay dengan aktif sama puluhan tahun, profesinya dokter, ada yang jadi dosen juga, ada yang apa macam-macam, ada yang jadi pengacara gitu. Jadi sebenarnya nggak harus bisa jadi side hobi gitu kan. Awalnya cosplay kan hobi, cuman kalau profesional banyak sih yang udah jadi profesi. Saya juga jadi profesi, Kameam profesi banget, si Ici juga kurang profesi apa gitu. Jadi ya apapun sih sebenarnya kalau kita kerja dengan konsisten dan kita membawa, aku senang banget ya semua yang ada di sini tuh positif banget attitude-nya gitu. Maksudnya cosplay kan nggak selalu sebaik mereka ini. Mereka tuh kayak the best banget, aku salut banget sama Periplus ya, this is the best banget. Maksudnya kita tuh orang-orang yang nggak banyak drama gitu loh, bener Kameam tuh tenang banget, Ici segala galauan hidupnya aja gitu. Galauan hidup gue Ici Saya ya, ada apa tapi nih? ketemu sama orang gitu. Jadi ya kita semua tuh kayak kita tuh fokus sama diri kita sendiri dan menjadikan karya kita tuh terbaik aja gitu. Jadi nggak ribut sama orang. Dan itulah. Jadi maksudnya kita kan kayak brand segala kan, misalnya cosplay ambassador kayak si Kameam pernah, aku juga pernah kan. Pasti kita harus punya image yang baik gitu loh. Kalau kita terlalu banyak negativitas pasti nggak bisa memotivasi orang buat mendukung kita gitu. Sebagai seorang entertainer kan kita harus mendukung, harus punya pendukung kan gitu. Setidaknya menginspirasi lah kalau selain menghibur gitu. Jadi mungkin di dunia pendidikan juga bisa kepake gitu ya sebagai alat media pembelajaran, contohnya gitu kan ya. Benar. Tapi pernah nggak kalian dengar ada misalnya anak SD ditanyain, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu? Ada yang jawab mau jadi cosplayer gitu. Udah pernah dengar belum? Ada sih. Ada ya? Tapi aku juga sebenarnya kayak waktu itu aku pernah ikut namanya kelas inspirasi. Jadi kita ada pakai ke SD gitu sih. Dan saya sebenarnya iseng doang gitu. Profesi diantara saya kan makeup artist, dosen, sama cosplay kan gitu kan. Nah kadang event organizer juga, tapi ya itu kan yang utama kan. Nah aku sebenarnya waktu itu masukinnya cosplay, terus diain lagi. Terus ya udah aku datang cosplay gitu. Terus mereka senang-senang aja sih gitu. Karena sebenarnya ya
mendidik pun sebenarnya tuh kadang saya juga sih, mohon maaf ya. Cuman lebih baik tuh kalau kita mengajarkan itu dengan keceriaan dan kebahagiaan. Jadi sebenarnya lebih gampang masuk dibanding diceramahin gitu sih. Jadi ya segi komunikasi juga lah dari entertaining mereka juga gitu. Biar masuk ilmunya. Ya. Bahasanya dosen banget ya. Keren. Nah, kalau Kakak Meang gimana menurut pandangannya Kakak Meang? Oke, kalau menurut pandangan saya nih, karena kan ini menyangkut mengenai pendidikan dan hobi. Betul. Nah, kebetulan saya itu kaum milenial, jadi antara Gen Z sama yang sebelumnya. Tengah-tengah ya? Iya, di tengah-tengah. Jadi peralihan pada saat sekolah pasti orang tua yang akademik. Ya, saya juga bertanggung jawab dalam akademik saya. Ketika kalau sudah kuliah dan kita mungkin lebih dewasa untuk memilih hobi. Di situ ada kesempatan untuk hobi saya bisa berkembang dan kebetulan hobi cosplay ini bisa menjadi pekerjaan karena hobi yang jadi pekerjaan itu akan lebih menyenangkan karena kita kerja juga tidak lelah gitu kan, tidak terlalu lelah banget tapi justru happy. Nah, kalau untuk satu-satunya buat berkembang di cosplay itu enggak, karena kreativitas di dunia itu banyak banget, gak cuma cosplay, ada dancer, ada artis dan sebagainya. Jadi tergantung kita tahu diri kita itu punya bakat di mana. Tapi tetap akademik itu kalau menurut aku tetap harus diutamakan karena itu akan berguna untuk kehidupan kita ke depannya gitu. Nah, karena cosplay itu menurut aku ya hobi yang sangat menyenangkan dan bisa jadi pekerjaan dan orang-orang juga bahagia dan kita juga bisa merealisasikan sesuatu yang kita sukai. Keren banget ya. Jadi yang kita tadi itu jadi punya karakter, jadi dirinya cuma satu tapi punya alter ego beberapa gitu. Keren. Nah, kalau Kak Gaichi gimana? Oke, jadi ini komposisinya menurutku pas ya, dosen, mahasiswi nggak kelar. Jadi setengah-setengah guys. Jadi aku memang mencoba untuk menggeluti hobi ini ya. Hobi ini pun juga di luar dari pendidikan. Gitu. Jadi kayak tanpa ada, kan mungkin ada orang yang mencoba untuk kayak menggunakannya cosplay atau pop culture itu sebagai hobi saja gitu kan. Sedangkan aku mau mencoba sebuah I don't know, my luck in here gitu kan. Tapi aku nggak tahu gitu kan. Jadi aku sudah mencoba kerasnya, enaknya dari seluruh kebudayaan pop culture ini. Dan kalau misalkan ditanya apakah ini bisa menjadi salah satu bentuk pengembangan diri atau tempat untuk mengembangkan diri, menurutku bisa. Tapi apa bisa jadi satu-satunya? Menurutku enggak. Karena itu menurutku pilihan tuh banyak. Pilihan nggak harus satu dan balik lagi cocok-cocokan kayak gitu kan. Jadi ada orang yang cocok dalam dunia hiburan, ada juga mungkin orang yang cocok misalnya di pop culture. Oh, gue cuma cocoknya di sini nih, ternyata nggak bisa buat kembangin diri atau misalnya cocoknya buat berteman, sosialisasi dan segala macam. Mungkin kebetulan aku karena memang meniti karir di dunia ini, di pop culture ini, mungkin tahu keras-kerasnya juga ya. Dan emang kalau dari segi eksak mungkin yang kayak menjadi dokter, menjadi arsitek segala macam punya tantangan tersendiri. Pun dengan meniti karir di pop culture, di cosplay ini, di hobi yang modern ini seperti itu. Jadi menurutku apakah bisa menjadi satu-satunya, balik lagi nggak bisa menurutku. Tapi apakah bisa menjadi pilihan? Sangat bisa karena masing-masing punya tantangan. So apa bedanya? Kasarnya seperti itu. Gitu guys. Kira-kira tantangan terbesarnya apa sih? Kan kalau jadi dokter kan dia harus berani ngelihat orang dibedah gitu kan. Benar. Nah, kalau sebagai cosplayer sendiri tantangan terbesar itu apa sih? Tantangan terbesarnya mungkin bisa ngambil dari KCC yang tadi kita dari sebelumnya tentang kreativitas, dimana kayak cosplay kan kita bisa cosplayin karakter yang sama, kita bisa membuat konten yang sama, dan bagaimana kita bisa stand true to ourselves dan mempunyai ciri khas tanpa menjatuhkan satu sama lain. Itu yang paling penting. Itu gimana caranya? Dan menurutku kan kekerasan bukanlah sebuah jawaban ya teman-teman, kecuali udah kesel banget gitu kan jangan. Terus kayak kekerasan dan kayak senggol bacok kasarnya gitu, itu bukan jawaban yang tepat, apalagi dalam dunia perkontenan. Nah, ini bagaimana? Apakah kita kuat? Apakah kita kuat untuk menjalani ini semua, untuk stand true to ourselves dan percaya bahwa diri kita nih punya sebuah kayak keunikan, kita punya sebuah pentolannya kita masing-masing tuh punya. Nah itu, dan bagaimana kita bisa mengembangkan keunikan kita menjadi sesuatu yang lebih, itu menurutku tantangan terbesarnya itu. Gitu. Ini pesan juga nih buat teman-teman yang baru cosplay gitu ya. Betul. Jadi harus bisa kreatif ya, dan jangan gampang kepancing emosi gitu ya. Jangan
banget ya kayaknya tuh. Maksudnya banyak orang sekarang yang baru banget tuh, nggak semua ya, kayak cosplay for fame, jujur. Itu aku agak pedang bermata dua ya gitu. Kalau aku sih, kita nggak munafik kan, pasti exposure itu penting karena gini kan, gitu pastilah selalu dari zaman dulu kala. Cuman sebenarnya pertama kali kita cosplay itu harus demi diri kita sendiri. Jadi jangan pernah cosplayin karakter yang kita nggak suka sama sekali, nggak tahu gitu ya. Kalaupun misalnya nih, ada lah yang gue cuma suka penampilannya gitu, belum tahu nih, belum keluar gamenya gitu, tapi udah cosplay nggak apa-apa sih kalau emang suka atau apa atau pengen belajar bikin gitu. Intinya ada keinginan gitu, nggak cuma oh lagi gini bodo amat gitu main hajar gitu. Jadi terus kayak uber-uberan di fame-nya itu sih, karena kalau kita cuma benar-benar di fame tanpa ada rasa cinta gitu ya kita pasti akan capek gitu. Pasti cinta itu akan buat kita bertahan lama. Kalau kita nggak cinta ya kita bakalan capek duluan gitu sih. Makanya bisa konsisten karena sayang gitu. Betul. Aduh, apa ya? Jadi ini jalannya tentang bawa Agak dalam gitu konteksnya.